Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di pelatihan promosi perpustakaan berbasis digital. Pada hari ini kita masih akan berkutik dalam mata pelatihan Customer Relationship pada perpustakaan. Kemarin kita sudah bertemu di pertemuan pertama, hari ini kita akan berfokus di materi selanjutnya. Yang kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian, kemudian prinsip, kemudian manfaat, kemudian ada pemustaka. Hari ini kita akan melanjutkan materi di bagian Customer Relationship Management pada perpustakaan. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan kembali untuk identitas saya supaya Bapak Ibu lebih mengenal saya karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Perkenalkan, nama saya Leila Fajri Audina Rifat Albana. Bapak Ibu cukup panjang jadi saya singkat, Bapak Ibu boleh panggil saya Leila saja. Saya adalah Widya Iswara, ahli pertama di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya berkantor di Salemba, tepatnya di lantai 5. Bapak Ibu kalau ada kesempatan main boleh silahkan sharing ke Pusdiklat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya ada di lantai 5. Boleh silahkan nanti sharing-sharing dengan saya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya ada satu quote gitu yang mungkin Bapak Ibu bisa memotivasi supaya memang belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian apa yang dilakukan itu sangat bermanfaat gitu. Saya minta tolong sukarelawan satu untuk membacakan quote. Silahkan Ibu Rizka. Ya, terima kasih. Belajar tanpa berpikir itulah tidak berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Insinyur Soekarno. Baik, terima kasih banyak Ibu Rizka sudah membantu saya membacakan quote di depan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan tindakan gitu, kita harus berpikir, kita juga harus belajar dari apa yang sudah kita pelajari. Tidak hanya berpikir saja, karena memang nanti berpikir saja akan tidak berguna. Tapi kalau misalnya tidak belajar juga, pasti akan jadi berbahaya. Jadi semoga quote ini bisa memotivasi Bapak Ibu semuanya untuk belajar dengan sungguh-sungguh pada mata pelatihan ini. Baik. Saya akan sampaikan kembali Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar yang akan kita kuasai untuk mata pelatihan hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat menyimulasikan pembuatan program dan kegiatan customer relationship pada perpustakaan. Kemudian dengan 3 indikator hasil belajar, yang pertama adalah menjelaskan konsep customer relationship management. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tata laksana penerapan customer relationship management pada perpustakaan. Yang ketiga adalah sampai Bapak Ibu dapat menyimulasikan program customer relationship manajemen sederhana di perpustakaan Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Jadi kita pelajari dulu konsep, kemudian tata laksana, sampai goals-nya adalah kita dapat menyimulasikan pembuatan program CRM sederhana di perpustakaan masing-masing. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan ini Bapak Ibu, kita akan berfokus pada materi pokok yaitu konsep Customer Relationship Management pada perpustakaan, yaitu di bagian Customer Relationship dalam promosi perpustakaan. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian, pemustaka, kemudian manfaat, dan juga prinsip Customer Relationship Management. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu Customer Relationship Management pada promosi perpustakaan. Kemudian sebelum kita masuk nih Bapak Ibu ke CRM dalam promosi perpustakaan, saya ingin review dulu materi yang sudah kita pelajari kemarin Bapak Ibu. Saya ingin recall dulu Bapak Ibu mengenai apa yang sudah kita pelajari pada hari lalu gitu. Yang pertama yaitu saya ingin tahu dulu sharing pengalaman Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan email ucapan selamat ulang tahun seperti saya yang sudah saya tunjukkan di layar ini? Pernah Ibu. Ibu Monik silahkan ya. Dari Shopee. Oke, baik. Terima kasih sharingnya Ibu Monik. Ibu Monik pernah mendapatkan email selamat ulang tahun dari Shopee. Kemudian yang kedua, apakah mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman mendapatkan email dari produk atau jasa setelah menggunakannya? Kalau di depan ini contohnya saya sudah pernah menggunakan WordPress, kemudian saya dikirimi email selamat datang di WordPress seperti itu. Silakan Pak Dadan. Oke, terima kasih Pak Dadan. Pak Dadan memiliki pengalaman setelah membeli barang di dealer, kemudian Bapak mendapatkan email selamat datang di dealer Honda ya Bapak ya. Oke, terima kasih sharing pengalamannya. Baik Bapak Ibu sekalian, dari apa yang sudah Bapak Ibu alami, pengalaman Bapak Ibu pernah nggak sih terpikir tujuan dari perusahaan tersebut mengirim email kepada Bapak Ibu? Mungkin ada sharing Bapak Ibu pendapat tujuannya apa? Silakan Ibu Rani.
Oke, baik. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Rani atas pendapatnya. Mungkin ada pendapat lain Bapak Ibu? Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Ari. Menurut Pak Ari supaya dapat mengambil data-data mungkin yang dibutuhkan dari perusahaan tentang customer-customer yang mereka miliki. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian. Pada slide selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video. Silahkan Bapak Ibu perhatikan video tersebut. Bagaimana sih konsep CRM ini diterapkan pada perusahaan. Kemudian Bapak Ibu nanti memberikan tanggapan seperti itu. Setelah memberikan tanggapan, kita akan kaitkan konsep CRM ini di perusahaan dengan perpustakaan itu apa sih, supaya Bapak Ibu memiliki pemahaman yang sama seperti saya mengenai customer relationship yang diterapkan di perpustakaan seperti itu. Saya mohon Bapak Ibu untuk menyimak video kali ini akan saya tayangkan. Perusahaan ojek, Staff and Account Manajemen kontak dan akun menggunakan sistem database, website, email, Facebook, Instagram, dan Twitter, dan nomor telepon yang sudah tersedia di website. Selain itu, akun konsumen juga disimpan dalam database yang nantinya akan mempermudah pihak manajemen perusahaan dalam memberikan informasi terbaru dan biasanya diperbaharui melalui email. Sales untuk melakukan pemesanan jasa Gojek dilakukan melalui aplikasi yang terhubung melalui internet. Pelanggan memesan menggunakan aplikasi yang dapat diunduh melalui smartphone, Android maupun iOS. Marketing and fulfillment. Pemasaran dan pemenuhan pemesanan jasa dapat dilakukan melalui aplikasi. Selain itu, perusahaan juga melakukan promosi melalui media massa seperti koran, majalah, maupun elektronik website melalui media sosial, telepon, email, dan melalui jaringan kemitraan perusahaan. Customer service and support. Layanan pelanggan. Oke, baik. Ada yang kurang jelas mengenai video yang sudah saya tayangkan kali ini, Bapak Ibu? Oke, baik. Sudah jelas semua ya? Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan untuk slide selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah saya instruksikan bahwa silakan pahami apa sih yang jadi inti dari video tersebut, konsep CRM untuk pada perusahaan itu seperti apa sih. Kemudian saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu semuanya. Jadi customer relationship yang diterapkan pada perusahaan itu sebenarnya apa sih, supaya kita sepemahaman gitu mengenai customer relationship di perusahaan. Silahkan boleh diberi tanggapannya. Baik, silahkan Pak Riki. Oke, terima kasih Pak Riki. Jadi menurut Pak Riki, customer relationship management pada perusahaan ini merupakan suatu pendekatan bagaimana perusahaan itu menjalin hubungan baik dengan customernya supaya memang produknya itu selalu dibeli. Kemudian menguntungkan dan meningkatkan laba dari perusahaan. Oke, terima kasih Pak Riki. Mungkin ada pendapat lain Bapak Ibu sekalian? Ibu Sinta, silahkan. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu Sinta. Jadi menurut Bu Sinta, CRM ini adalah sebuah usaha untuk mendapatkan data-data customer supaya memiliki hubungan yang baik, kemudian mungkin memiliki cara-cara ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama yang memiliki keuntungan yang bisa diambil bersama antara perusahaan dan juga customer-nya. Oke, terima kasih Ibu Sinta, terima kasih Pak Riki atas sharing-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, benar sekali yang diungkapkan oleh Bapak Ibu sekalian bahwa CRM ini merupakan salah satu pendekatan ataupun usaha yang dilakukan suatu perusahaan untuk menjalin hubungan baik dengan customer-nya. Kalau perusahaan itu profitnya adalah berbentuk laba, lah kalau kita kaitkan dengan perpustakaan apa sih yang jadi keuntungan dari perpustakaan itu sendiri Bapak Ibu? Nah, kita akan pelajari bahwa memang kita tidak berorientasi pada uang Bapak Ibu, tidak berorientasi pada laba. Kemudian apa sih untungnya buat kita gitu ya? Pasti pertanyaan seperti itu. Kalau kita customer-nya adalah pemustaka Bapak Ibu, nah berarti keuntungan kita adalah kebermanfaatan dari perpustakaan itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau perpustakaan itu memang dimanfaatkan, pasti kita juga akan merasa puas, merasa senang bahwa memang perpustakaan ini ada dan dimanfaatkan seperti itu. Makanya kita harus pelajari optimalisasi bagaimana sih CRM ini bisa meningkatkan perpustakaan kita melalui promosi-promosi perpustakaan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, konsep customer relationship management pada perpustakaan itu sendiri ada 5 poin Bapak Ibu. Ini saya ilustrasikan sebagai kita memiliki perpustakaan gitu. Kemudian disinilah CRM berada di tengah-tengah antara perpustakaan dan pemustaka. Apa sih tujuan dari CRM ini? Yang pertama adalah membangun hubungan Bapak Ibu. Kalau tidak ada hubungan, tidak ada jembatan antara pemustaka dan
perpustakaan, seperti itu, pasti tidak ada hubungan baik ya. Kita tidak punya jembatan antara pemustaka dan perpustakaan, ya kita tidak bisa menjalin hubungan. Jadi hanya sambil lalu saja pemustaka datang ke perpustakaan. Nah, bagaimana kita bisa menjalin hubungan baik itu dengan pemustaka? Nanti kita akan pelajari melalui CRM ini. Kemudian yang kedua, memelihara hubungan. Jadi setelah kita punya hubungan baik, kita pelihara. Nggak cuman kenal aja gitu, kemudian besok kita nggak bisa sharing lagi. Itu tidak. Makanya di CRM ini kita harus bisa sampai memelihara hubungan. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi pemustaka kita. Siapa sih pemustaka-pemustaka yang datang ke perpustakaan? Apakah umurnya anak-anak, masuk kategori anak-anak, atau dewasa, atau mungkin lansia? Kita harus tahu segmentasi pemustaka untuk menentukan langkah-langkah ke depan apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan pemustaka, dan yang terakhir sampai mempertahankan pemustaka, Bapak Ibu sekalian. Jadi pemustaka bisa selalu datang ke perpustakaan, memanfaatkan secara terus-menerus, jadi itulah menjadi goals dari CRM ini. Kemudian selanjutnya optimalisasi dari customer relationship management itu apa saja sih yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Ada banyak sekali cara. Yang pertama, Bapak Ibu, ada yang tahu ini Bapak Ibu? Pathfinder ya, oke, terima kasih. Ada yang belum tahu? Udah tahu semua, oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita bisa bikin Pathfinder Bapak Ibu, kita taruh informasi-informasi yang dibutuhkan pemustaka di situ, mereka bisa manfaatkan, kita bisa buat secara fisik maupun digital. Kemudian yang kedua adalah pembuatan newsletter Bapak Ibu sekalian. Kita bisa bikin newsletter itu mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, kita distribusikan ke pemustaka kita melalui email, WhatsApp, ataupun media sosial yang lain. Sehingga informasi-informasi dari perpustakaan tersalurkan ke pemustaka-pemustaka kita. Kemudian yang ketiga adalah media sosial Bapak Ibu. Ini adalah mungkin promosi perpustakaan yang paling efektif bisa dilakukan saat ini gitu, karena kita sudah melek digital semuanya. Ada banyak media sosial yang mungkin bisa dimanfaatkan. Mungkin bisa sharing Bapak Ibu media sosial apa yang sudah pernah digunakan. Baik, terima kasih Pak Dadan pernah menggunakan YouTube untuk promosi perpustakaannya. Ibu Cherry? Oke, baik, terima kasih Ibu Cherry. Ibu Cherry pernah menggunakan Facebook, Twitter. Kemudian Pak Radin? Oke, baik, terima kasih Pak Radin. Pak Radin sudah pernah menggunakan TikTok. Keren sekali nih, Pak Radin sudah mulai mengikuti teknologi ya, jadi sudah menggunakan TikTok untuk promosi perpustakaan. Jadi, semua media sosial itu bisa digunakan Bapak Ibu untuk menerapkan promosi perpustakaan, untuk meningkatkan, untuk optimalisasi, sehingga kita bisa jangkauannya lebih luas, kemudian mungkin biayanya lebih rendah daripada kita menggunakan promosi-promosi berbentuk fisik. Kemudian selanjutnya bisa membuat resensi buku Bapak Ibu. Ini juga penting karena memang biasanya pemustaka tidak ingin membaca langsung, mungkin bisa membaca reviewnya terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa buat resensi ini berbentuk digital ataupun fisik. Kemudian chat dengan pustakawan langsung. Jadi informasi-informasi yang diterima secara cepat dan ditanggapi dengan cepat, biasanya pemustaka ini sangat senang. Jadi boleh diaktifkan fasilitas chatting langsung dengan pustakawan. Kemudian yang terakhir adalah Ipusnas. Ipusnas ini bisa digunakan oleh siapa saja dengan hanya mendaftar. Kemudian koleksi Bapak Ibu, koleksi di perpustakaan bisa dimanfaatkan oleh pemustaka-pemustaka di perpustakaan Bapak Ibu masing-masing. Oke, baik, saya ingin sharing setelah Bapak Ibu tahu ternyata begitu ya cara-cara optimalisasi CRM pada perpustakaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing pengalamannya mungkin mengenai yang mungkin CRM pernah dilakukan tapi tidak disadari. Silakan, Pak Riki, boleh silakan. Ya, terima kasih Pak Riki. Pak Riki pernah membuat sosial media dan juga YouTube ya. Oke, terima kasih sharingnya. Ibu Cinta, oke, Ibu Cinta. Ya, terima kasih Ibu Cinta. Ibu Cinta menggunakan website, keren sekali. Kemudian newsletter juga ya Bu, di perguruan tinggi. Oke, terima kasih Ibu Cinta. Terima kasih sharing Bapak Ibu. Jadi kenapa kita mungkin tidak menyadari ternyata kita sudah melakukan CRM karena tidak ada perencanaan. Kalau kita sudah melakukan perencanaan gitu Bapak Ibu, kita bisa mengkontrol, kita bisa tahu evaluasinya seperti apa sih yang akan kita lakukan setelah kita rencanakan seperti itu. Nah, jadi apa sih yang sudah kita pelajari hari ini Bapak Ibu sekalian? Boleh dong sharing, kita simpulkan bersama yang sudah kita pelajari hari ini. Bu Tiur silahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Tiur. Jadi menurut Bu Tiur, CRM ini penting sekali di perpustakaan untuk mengoptimalisasi supaya perpustakaan selalu dimanfaatkan. Baik, terima kasih Bu Tiur. Ada lagi, satu lagi? Ya, terima kasih. Silahkan Pak Bowi. Ya,
Terima kasih Pak Bowi. Jadi menurut Pak Bowi, CRM ini sangat perlu dilakukan untuk perpustakaan supaya memang perpustakaan dimanfaatkan pendekatan-pendekatan ini supaya memiliki hubungan baik dengan pemustaka. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah CRM pada perpustakaan merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendapatkan, membangun, memelihara, sampai mempertahankan pemustaka. Pemustaka sampai jatuh cinta ke perpustakaan kita. Selalu ingin datang ke perpustakaan, memanfaatkan perpustakaan, baik itu fasilitas, kemudian layanan, koleksi, dan lain sebagainya. Jadi perpustakaan kita selalu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Itulah goals dari Customer Relationship Management pada perpustakaan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan hari ini? Tidak ada? Oke, baik. Saya akan lanjutkan untuk penyampaian evaluasi. Jadi ada dua hal penting yang mungkin Bapak Ibu bisa kerjakan menurut bahasa Bapak Ibu masing-masing dari apa yang sudah kita pelajari. Apa sih konsep dari CRM ini? Kemudian pentingnya apa sih kita mengetahui dari konsep CRM ini? Bapak Ibu boleh kerjakan di Word, kemudian silakan upload di LMS, nanti akan saya berikan nilai di situ. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian Bapak Ibu dapat menerapkan implementasi dari CRM ini di perpustakaan masing-masing untuk dapat mempromosikan masing-masing perpustakaannya dan perpustakaannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.